Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau datang, udah mau nengokin kami di acara ngobor ini, ngobrol horor, dan masih bersama Bro Ayung yang ceritanya baru pakai topi gitu. Itu udah settingan ya. Gitu. Kok bocor? Enggak, bercanda. Emang Bercanda. Gitu. Katanya pakai topinya ntar kalau udah mulai gitu, biar kerenan dikit gitu. Ya udah nggak apa-apa. Biasa jujur susah ya, Bi ya. Susah gitu ya. Bener. Susah. Ya, Gimana Bro Ayung? Apa kabar Bro Ayung hari ini? Kabar baik, Bi. Kapanpun, dimanapun saatnya pokoknya beres lah ya. Langsung aja deh Bro Ayung, gimana hari ini, ada cerita apa lagi? Ada, insya Allah ada, kalau enggak. Kita hari ini ngetek kedua ya, hari ini ngetek kedua. Tadi pagi udah, ini lanjut langsung di sesi keduanya. Langsung waktu dan tempat dipersilahkan ke Bapak Ayung. Ya, terima kasih Mas Biru atas waktu dan tempatnya. Sambutan dulu ya, lo lagi sambutan. Mau ini ya, nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor ya, Bi ya? Iya, betul. Ya, ngobor cerita horor yang nyatanya nggak horor banget. Iya, kita gitu. Ngobrolin horor yang sebenarnya nggak horor banget gitu. Semoga teman-teman semua, kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik. Amin. Selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Iya. Langsung aja, Bi. Biasanya nanya kayak gitu. Enggak. Ini langsung aja. Nah ini sebuah kisah Bi lagi. Sebuah kisah lagi. Langsung aja nih. Satu, kalau dua ya aku jujur, dua buah kisah. Iya. Gitu. Ini satu aja ya. Satu aja lah buat besok gitu kan. Sebuah kisah. Aku tak bawa kamu ke seseorang yang packaging. Nih. Ini satu sore. Kisahnya dari siapa? Enggak, nanti. Kisahnya biar di sendiri aja. Pokoknya ini ada seorang pemudi, seorang gadis gitu. Namanya Rara, Bi. Rara. Namanya Rara. Dia itu lagi lemes banget. Udah nggak bisa ngerasain namanya, energinya udah habis, terkuras habis saat itu. Jadi dia tadi habis ngalamin, kata orang sih kesurupan. Tapi kalau dia orang namanya kesurupan ya nggak inget gitu loh, Bi. Kata keluarganya dia kesurupan. Jadi dia tadi, pokoknya kata orang tadi kesurupan, dia sekarang ada di kamar. Saat itu ada di kamarnya dia ngerasain lemes banget, seluruh sendi-sendinya juga lemes, nggak ada energi sama sekali gitu. Dan dia cuma berpikir, mau sampai kapan kayak gini terus aku? Berarti udah sering. Nah, mau sampai kapan? Mau berapa lama lagi aku kayak gini gitu. Dan dia meskipun dia dalam keadaan lemes gitu, dia masih bisa dengerin obrolan ibunya di ruang tamu begitu. Jadi dia lagi ngobrol sama Mas Imam. Mas Imam itu nama samaran ya, saya orang bisa lah begitu. Jadi dia masih bisa dengerin obrolan sama Mas Imam itu. Ibunya ngomong begini, ngapunten mas, ini mau sampai kapan? Gimana keadaan anak saya? Si Rara itu gimana mas? Terus Mas Imamnya jawab, masih bisa didengar sama Rere. Ini Rere apa Rara? Rara. Packaging. Iya, packaging. Jadi sebenarnya sih Bu, ini tah ngapunten, namanya penglihatan batin kan menurut pendapat saya, apa yang saya lihat. Ini double Bu, double gimana? Jadi si Rere memang kayak gitu. Rere apa Rara? Nama aslinya Rere aja udah ganti Rere ya. Lebih gampang gitu. Ya wis, Rere itu sebenarnya anak ibu si Rere keren banget. Rere itu sebenarnya memang ada yang bikin penyakitnya, itu ada yang bikin, kayak kemarin ada yang bikin, tapi yang dulu, yang kedua juga ini yang justru yang paling berat, dia itu ada kaitan sama masa lalunya Bu. Kok sampai segitunya ya mas? Terus gimana? Itu si Rara itu tadi karena dengerin tapi dia lemas, udah buyar, nggak kedengeran apa-apa lagi, dia tidur. Cuman dapat segitu doang yang dia bisa dengar gitu. Jadi Rara itu adalah anaknya Ibu Zainab, namanya Bu. Namanya Ibu Zainab. Dia itu umurnya 28 tahun. Untuk ukuran orang yang tinggal di kampung itu ya bisa dibilang agak terlambat menikah lah begitu. Sebenarnya Rere sendiri itu ya punya
ini punya keinginan untuk menikah kayak yang lain. Nah, umur-umur yang pantas kalau di kampung ya 20, 22, paling banter 25 menikah begitu ya. Tapi berulang kali dia mencoba untuk hubungan serius sama seorang pria, seorang cowok gitu, tapi selalu kandas, Bi. Jadi mereka itu Kalau hubungan kandas artinya hubungan mereka nggak dalam. nggak dalam. Kapal kalau kandas kan karena dangkal, karena nggak dalam. Dan biasanya kalau bahasanya kandas, bawahnya itu keras, Bi. Betul, Dan benturan itu menyakitkan. betul. Asik. Bisa bocor kapalnya. Nah itu tadi sampai mana lagi? Kandas. Kandas. Tadi. Nah itu hubungan itu dibangun sama Rara sama beberapa kali, udah 3 kali dia kandas. Itu sampai ke jenjang yang memang sudah sampai tahap ini, Bi, mau nikah begitu loh ya. Dia udah ada lamaran, udah nikah pasti kalau kejadiannya yang dialami kayak tadi, mau nikah tinggal seminggu atau tinggal berapa hari itu dia pasti kesurupan. Nah yang tadi sama, Yang tadi iya sama. mau nikah juga. Mau nikah juga. Jadi dia selalu kesurupan yang bikin ya dia itu aku salahnya apa, dosanya aku apa? Aku dulu anak sehat. Aku anak sehat, aku baik-baik aja. Aku sekolah kayak Aku anak sehat, lain. tubuhku kuat. karena ibuku. Aku anak packaging kalau ini ya, Vi. Oh. Ya. Nah ini akhirnya dia selalu berpikir seperti itu, kenapa aku kayak gini, dan yang lebih nyebelin lagi gitu ya. Jadi dia kalau misalnya kesurupan selalu di depan calon suami atau mertuanya. Ya ada kunjungan begitulah ya, Bi. Iya, momennya itu pas itu momen yang krusial seperti itu ya. Momen krusial yang menjadikan akhirnya loh kok anaknya begini gitu loh. Akhirnya mereka memutuskan untuk hengkang dalam percaturan kok ini. ternyata begini gitu ya. Ini iya. Jadi Waktu itu catur gitu, main catur. main atau- catur, Bi. Enggak bercaturan, hubungan cinta gitu iya, loh, iya. Bi. Nah ini dia itu selalu kesurupan, modelnya apa? Kalau kesurupan kan modelnya banyak, ada yang teriak-teriak, ada yang ini. Dia selalu itu merasa kepanasan badannya, Bi. Selalu merasa badannya panas sekali. Itu mendadak, misalnya ini ada calon mertua yang datang, terus ada calon suami paling tidak ya, terus ada keluarga ya kan yang nyambut. Itu dia tuh kepanasan, nggak bisa nahan saking panasnya Buka tubuhnya baju dia. gitu. Itu langsung ke kamar mandi. Oh, nggak buka baju di situ enggak. Iya, nggak buka baju di situ, berendam. Nanti kalau dicari-cari, Rere ini, nak mandinya lama sekali, apa itu keluar itu kelontangan, Bi. Nggak pakai baju. Kata kamu nggak pakai baju saking panasnya. Kasian ya. Iya, ya kasihan. Tapi kalau kamu situ ya nggak tahu. Enggak lah, kasihan. Kasihan Kalau ya, kondisinya kayak gitu kasihan. Kalau misal nggak pakai bajunya kondisi normal, ya itu bonus, menarik. itu menarik. Nah, itu- Tapi kalau kondisinya karena seperti itu kasihan. Jadi keluar itu saking lupa, saking panasnya dia nggak kontrol namanya. Dia juga kesurupan, nggak cuma panas begitu. Jadi double. Dia kepanasan iya. Setelah itu dia di depan mereka itu mau nyeracau nggak jelas. Jadi nggak sadar dia. Nggak sadar. Dia tuh panas seperti itu. Dia panas. Dia nggak mau ditutupin kan. Karena udah berapa kali ibunya kan apal keluarganya. Jangan-jangan kayak gitu lagi. Terus benar itu langsung ditutupin, ini dibuang lagi. Dan suaranya berubah menjadi suara gede. Jadi ada yang diingat sama ibunya, kata-katanya saat dia itu kesurupan biasanya nggak jelas, tapi ada momen jelas ditangkap sama ibunya, sama keluarga itu suaranya parau laki-laki, tapi ngomongnya kayak gitu pokoknya. Gimana? Iya, dia Contohin dong. ketawa begitu, terus ini udah waktunya gitu. Pokoknya ada kata-kata begitu, ini udah waktunya. Dendam kami akan terbalaskan, seperti itu. Ada ketawanya nggak? Ada Hahaha gitu ya. agak naik sedikit gitu. Hahaha gitu naik kan yang bilang. Oh iya, naik makin kecil ya. Bariton tenor gitu ya. Makanya mundur. Alumni lagi. musik. Turunin lagi. Hahaha. Nah ini kayak gitu. Jadi nggak serem-serem banget, bener. makanya. Tadi aslinya serem loh. Aslinya serem ya. Iya, aslinya serem. Jadi sambil nunjuk orang-orang begitu, kelontangan dipeluk sama ibunya, sama keluarganya, ditutupin pakai spray apa aja. Itu tetap aja dia tenaganya kan super kalau lagi kayak gitu, Bi. Ya kalau orang-orang yang PA ngeliatin keluarga lawan atau itu malah seneng kan, Bi. Yang PA, tapi kalau yang beres ya kasihan, itu nunjuk-nunjuk begini. Akhirnya
mereka itu yang 3 kali yang sebelumnya itu memutuskan nggak beres, nggak bisa dilanjut. Ternyata dia anak sakit. Seperti itu, Bi. Nah ini yang terakhir sama juga. Yang terakhir itu calonnya namanya Andre, sebut saja Andre, Bi. Itu pernah datang. Itu 4 hari setelah kejadian tadi, Bi. Tadinya di hari keempat itu memang hari kelimanya mau ada pernikahan. Tapi di pihak laki-laki itu nggak ngadain rame-rame, mau di pihak perempuan. Dan itu juga udah ada tenda segala macam. Cuman sound system kan belum didatangin karena tahu ini jangan-jangan mau dibatalin. Dan bener, Andre datang sendirian, nggak sama keluarganya. Itu nemuin sama ibunya si Rere tadi. Bu, ngapunten Bu, kata dia begitu. Ngapunten Bu, keluarga saya ngelihat semua Bu. Keluarga saya di depan mata keluarga saya, dia itu Rere itu seperti itu Bu. Aku mau ngomong apa lagi? Jadi bukannya, pokoknya berat buat ngomong itu, ibunya Rere cuma bisa nangis kan? Iya, udah tahu, udah pernah ngalamin kayak gitu. Iya, juga, cuma ya. bisa pasrah nangis. gitu ya. Dia cuma ngomong gini, nah Andre aslinya si Rere nggak begitu. Iya Bu, saya tahu dan saya emang cinta sama Rere, saya sayang. Tapi juga seharusnya nih Bu, saya bukan mau ngakimi, ibu tuh terus terang, Rere itu terus terang. Kalau dulu-dulunya sering ngalamin begini, aku aja ikutnya kayak dibodohi begitu ya. Coba kalau ibu cerita lebih awal ya, paling enggak kan cari kesembuhan dulu. Ada kita ada jaga-jaga begitu. Iya nak, pokoknya si ibu udah nggak bisa ngomong, tenggorokan di sini ya, ucapannya itu cuma bisa nangis. Terus kata-kata dia datang juga nggak lama karena nggak kuat melihat kesedihannya ibunya, dan akhirnya di dalam juga sesungguhkan nangis kan. Akhirnya ibunya nganterin pulang. Pokoknya aku minta maaf Bu, saya minta maaf, dan bukan berarti saya nggak cinta sama Rere. Yang jelas hubungan ini nggak bisa dilanjutkan gitu aja. Ibunya nganterin pulang gimana? Diboncengin sama Nganterin ibunya? Iya, nganterin keluar maksudnya. Iya. Ini yang nggak bikin horor kan begitu. Kan masalahnya kan gue Iya, ngebayangin benar. ibunya nganterin pulang naikin motor diboncengin gitu pakai kerudung kayak gitu kan. Iya. Kadang-kadang sengaja biar dibahas gitu. Nah ini bener nganterin keluar dan ya nggak pakai dada-dada sih. Nah itu batinnya ibunya semakin sakit dan menderita. Aku aja sebagai orang tua ngelihat begini, apalagi di dalam denger, dan ini berulang sampai keempat kalinya. Kayak apa sih Rere hancurnya. Bahkan Rere pun kadang-kadang nggak mau buat menjalin hubungan karena ujung-ujungnya mesti kayak gini gitu loh, Bi. Nah ini ganti scene nih Bi ceritanya. Satu sore lagi, jadi si itu Bu Zainab lagi duduk-duduk sama adiknya. Sama adiknya namanya taruhlah siapalah, Burhan apa Handoko begitu ya. Yuk, dia duduk di depan di teras, ada yang ditunggu yaitu Mas Imam, nungguin Mas Imam gitu loh. Kan dia lagi ngobatin, nungguin Mas Imam tuh yang orang pintar itu ya? Iya, yang ngobatin itu. Ngomong begini, yuk, Mbok, jangan terlalu dipikirkan yuk. Jangan terlalu dipikirkan kayak apa. Aku ini ibu, Dok. Aku ini ibuhan. Rasanya kayak apa kamu nggak tahu. Iya, yuk. Aku tahu wis pokoknya. Tapi jenengan harus makan. Kalau nggak makan, yang ngurusin Rere itu siapa? Iya nanti Ayu makan. Nanti aku makan gitu. Ini lagi sedih-sedih begitu. Udah mulai netes air mata. Datang. Nah, karena memang ditunggu, gerbangnya kan nggak ditutup Bi. Mas Imam tahu-tahu bawa temen Bi. Mereka akhirnya, singkat ceritanya, mereka duduk berempat begitu, udah disuguhin ubi rampe lah, ini kopi segala macam. Itu Handoko karena Yayunya udah nangis duluan, dia yang jadi wakil ngomong ke Mas Imam. Mas Imam, ngapunten Mas, ini ponakan saya gimana Mas? Terus gimana ponakan saya? Mas Imamnya begitu, karena nyatanya dia bawa ini sulih bahasa apa Bi? Apa? Bawa ini yang namanya buat ngomong, namanya apa, pengganti. Dia ternyata tenggorokan lagi sakit Bi. Dicerita itu begitu. Jadi ngomong ini sama ini aja begitu. Oh, ada perwakilannya. Ada perwakilannya. Berarti Mas Imamnya ini. Mas Imam, ditanyain mau ngomong, jadi susah sininya, akhirnya yang ngomong ini. Nah ini juga pinter juga. Yang temennya tadi ya. Oh iya, ini tak wakili Mas Imam lagi sakit tenggorokan. Mas Handoko, namanya Handoko ya tadi. Iya,
ini jadi begini. Jenengan tanya adiknya gimana gitu ya. Terus kelanjutannya gimana, bisa sembuh atau enggak. Aku mau nanya balik boleh begitu. Nanya sama ibu, Bu. Monggo Mas, tapi monggonya udah kagak karuan, udah nangis duluan. Bu, apa benar ini namanya kan batin, penglihatan batin. Baik Mas Imam, saya juga melihatnya seperti itu sama. Itu Rere ternyata bukan anak ibu ya, digituin. Itu nggak jawab, cuma nangis tambah jadi, nambah sesenggukan. Dia udah, pokoknya jari begini-begini aja nangis, tapi sambil ngangguk-ngangguk begitu. Ya, handokonya jadi malah keter, yuk yang bener yuk. Masa Rere bukan anaknya situ, yang bener ini dikecilkan sama Yayu. Masa bukan anaknya Yayu? Itu pas udah minum segala macam dia baru jelasin. Iya, kamu kan seumuran sama Rere. Kamu adekku tapi seumuran sama Rere. Itu sebenarnya Rere memang bukan anakku. Kalau bukan anaknya, jenengan anaknya siapa? Itu dulu Mas Iwan. Mas Iwan itu suaminya Bu Zainab almarhum. Itu punya kakak di daerah Kulon sana. Itu sebelum meninggal kakaknya nitipin anak. Jadi tolong dirawatin. Tapi dua, kok dua? Bukan. Dan satunya yang mana? Kamu pasti kalau teliti tahu satunya yang mana gitu. Satunya kamu. Bukan. Ternyata ini si tadi Rere diambil sama Pak Iwan. Nah itu Bu Zainab kan istrinya. Nah satunya diambil sama Sri, kakaknya Pak Iwan. Begitu. Oke, jelas ya. Berarti si Rere itu bukan. Jadi yang dikiranya sepupuan ternyata kakak adik. Kakak adik. Nah jelas ya Bu. Berarti dengan yang cerita sendiri itu kami lihat batin loh ya. Ini bukan anak ibu sendiri. Nah terus apa hubungannya Mas sama sakitnya si anak saya Rere begitu. Nah begini Bu, kalau Rere itu kan perangainya baik, ibu tahu sendiri. Nah satunya ibu ngomong sendiri aja sama Mas Handoko siapa begitu. Itu akhirnya kamu tahu Yusri kan? Ya tahu orangnya sendiri. Bentar yuk. Wih, Rere, kakak adik sama si Ajeng. Kata Handoko, iya, dia Ajeng itu kakaknya. Pantesan yo mirip banget. Aku kira karena memang kalian kakak adik ya udah. Tapi itu kakak adik beneran. Iya, tapi Ajeng kayaknya orangnya begitu yuk. Enggak, dia juga anak baik. Itu yang nampak di Bu Zainab seperti itu. Tapi yang bikin ini ternyata si Rere itu dia. Kalau si Rere itu nggak pernah dikasih tahu jati dirinya itu siapa, anaknya siapa, disimpan rapat di keluarga Bu Ebi. Tapi kalau si Ajeng, karena memang perangainya agak keras dan lain-lain, satu saat dia juga di keluarga yang nggak punya ekonominya kurang bagus begitu. Pas dia nyebelin, ibunya nyeplos, kalau kamu itu bukan anakku. Ini anaknya si ini dan adikmu itu si Rere. Jadi dia merasa kayak ada kesenjangan gitu loh. Kalau adikku serba ada, punya semua, ya apa aja dikasih, mau apa aja bisa. Sementara saya mau beli rok, mau beli gincu aja susahnya minta ampun. Jadi ada kenapa aku nggak diingu di sono gitu loh. Tapi justru Rere yang enak. Harusnya aku juga sama mendapatkan seperti itu. Nah ini yang bikin sakit lagi tadi jelasin ke Bu Zainabnya lebih sakit lagi. Padahal gini Mas, walaupun itu diingu, dipek sama Mbak Sri, dipegang sama Mbak Sri, tapi setiap bulannya aku tetap ngasih Bu Zainabnya. Untuk keperluan sekolah, jajan, yang lain-lain aku tetap ngasih. Karena nggak pengen itu ada kesenjangan mereka begitu. Tapi ya itu tadi ya Bu, berarti dia kan. Tapi kok setega itu ya Mas, padahal kalau di sini baik. Hati orang siapa yang tahu Bu, digituin. Lagi-lagi Mas Imam hanya cuma ngangguk karena suaranya gitu kan. Ini yang ngomong tadi Mas Yanto temennya. Nah itu, tapi ada yang lebih parah lagi Bu. Jadi Rere sekolahnya dulu lagi SMA sama Ajeng bareng. Iya Mas, bareng. Nah itu Rere itu suka sama cowok. Itu dulu suka sama cowok, seneng jatuh cinta sama dia. Itu ya pokoknya orang penting di sekolahan lah itu si cewek tadi, si cowok tadi.
tapi ternyata si cowok itu milihnya sama Rere. Oh, berarti yang sama yang tadi. suka Ajeng tapi milihnya Si Rere. cinta segitiga lah. Cinta segitiga. Dan nyatanya mereka juga nggak tahu kakak adik, tapi si Ajeng kan tahu, Bi. Jadi semakin terluka tadi dia itu merasa kesenjangan, iri dan lain-lain. Rere juga ngerebut cintanya dia. Itu akhirnya menggunakan jasa paranormal buat yang penting Rere jangan, dari semenjak itu dia ngikrar Rere itu nggak bakalan pernah punya suami sampai kapanpun gitu. Jadi dia Sementara Ajeng udah married waktu itu. belum juga. Jadi nggak bakalan pernah punya suami. Orang kayak gitu kadang susah sih, Bi. Sekarang PDW gitu yang punya seperti itu. Jadi dia Hidupnya sibuk dengan iri dan dengki. Siapa yang merugi? Siapa dia sendiri. Dia sendiri. Nah itu dia itu menggunakan jasa paranormal. Sebenarnya sesimpel itu. Kadang-kadang orang begini, Pak tolong bikin si itu begitu. Tapi dia nggak ngerti panah yang ditembakkan itu apa. Nah itu dikirimlah melalui paranormal tadi. Menurut penuturannya Mas Imam itu menggunakan banaspati. Jadi efeknya panas seperti itu. Itu bekerja ketika ada mau, talian jodoh yang udah mau menikah seperti itu. Bentar ya, rehat dulu kamera. Restart dulu. Boleh. Terus akhirnya gimana? Nah ini pada saat mereka ngobrol-ngobrol begitu kan tentu Rere nggak dengerin. Ya sengaja di depan. Rere saat itu juga masih di kamar. Karena apa? Kalau misalnya lagi lagi kumat-kumat begitu, biasanya nggak sehari, tapi bisa sampai 4 sampai seminggu. Jadi dia dikunci di kamar begitu. Kalau keluar udah sih, Bi, lontangan begitu. Iya. Kasian ya. Itu akhirnya terus gimana Mas anak saya? Kalau yang tadi saya urusannya tentu sama orang yang ngirim. Bagaimanapun dia punya keinginan, punya hajat. Kalau nggak ada yang punya senjata ya nggak bisa gitu. Tapi jangan dihakimi, Bu. Rere si Ajeng itu juga kakaknya. Pura-pura kita nggak ngerti aja. Nanti urusannya, cuman ini urusannya agak berat. Memang bapaknya si mereka berdua itu pernah ada perjanjian leluhurnya sama pernah lelakon sama makhluk-makhluk itu. Dan ini yang seperti bahasanya begini, kebencian seorang saudara dengan saudara yang lain ini kita di Muslim itu sangat jangan pernah ada kebencian di antara sama saudara, dan itu sangat disukai bangsa iblis. Kebencian seperti itu. Dan ini sebenarnya dari turunannya dahulu ada turunan yang diincar, Bi, untuk balas dendam karena dulu pernah dikalahkan begitu. Jadi turunan sekian yang wadahnya pas ini bakal dihajar sama bangsa-bangsa itu. Tapi mereka perlu pemicu. Nah pemicunya kebencian saudaranya sendiri itu, Bi. Jadi kayak dibangkitkan begitu loh, Bi. Nah ini kalau yang bukan mengecilkan, yang tadi yang dikirim orang paranormal tadi itu nggak terlalu besar, tapi ini yang bangsa-bangsa tadi yang justru besar, karena sudah punya kayak istana di dalam si Rere tersebut. Jadi nggak cuma satu gitu ya? Iya. Jadi ada 2. Dan ini perlu waktu untuk penyembuhannya, perlu kesabarannya ibu, sama ini liliknya yang jenengan digituin. Kita sama-sama berusaha begitu. Terus? Nah akhirnya memang karena mereka benar-benar ya ada niat baik dari ibunya juga ridho lillah, jadi katanya untuk lebih mempercepat ini banyak sodako dan lain-lain seperti itu akhirnya bisa berhasil dilepaskan, Bi. Tapi kurun waktunya sekitar 4 bulan, nggak cepat. Itu yang dilepaskan itu apa? Ya sesuatu yang tadi yang hubungannya sama leluhur. Lah banaspatinya? Banaspatinya kan udah dikeluarin. Udah dikeluarin. Soalnya lu belum bilang tadi. Banaspati udah dikeluarin. Nah, baru sisanya nih. Iya. Sisanya itu biar dibahas, Bi. Tahu. Terus akhirnya gimana? Nah, akhirnya ini karena memang sudah selesai semua, justru si Rere karena Yanto masih sendiri justru malah sama Yanto itu ini, Bi, jadinya malah menikah sama Yanto, sama juru bicara tadi loh. Sama juru bicara Yanto masih sendiri soalnya. Ya biasa pertemuan cocok akhirnya sama Yanto aja yang ngerti duduk permasalahannya. Kata ibunya walaupun udah selesai, kalau ada apa-apa kan sama Yanto ini begitu mungkin. Ya gitu. Orang pinter gitu ya. Iya. Ranking 1 terus dulu sekolahnya. Orang pinter. Gitu. Tapi untuk si
si Ajeng sendiri malah dia jatuh sakit. Jatuh sakit dan karena memang si Ajeng kakaknya si Rere, sakitnya dia ya seperti itu, hampir mirip sama sakitnya Rere dulu. Tapi kata Mas Imam, bukan kita nggak mau ngobatin, tapi segala perbuatan tetap ada konsekuensinya. Ini lagi nebus perbuatannya dia. Seperti itu. Kalau misalnya memang diizinkan ya nanti berangsur sembuh. Dan misalkan seandainya Ajeng itu minta tolong gitu, minta tolong ke Mas Imam. Mas Imam minta tolong disembuhin gitu. Nah, kira-kira jawabannya Mas Imam itu gimana? Justru di kisah ini tanpa dimintai tolong, Mas Imam justru menolong Ajeng. Iya, tapi kan masalahnya apa? Lu nggak cerita. Ikan biar dibahas. Makanya itu. Nah itu, kerennya di sini begitu. Kerennya gitu ya. Iya, jadi tanpa disuruh Mas Imam akhirnya karena ada efek balik, panah yang kesini ini harus nyebrang ke yang ngirim gitu. Jadi ditadangin dua-duanya. Tapi perbuatan salah tetap ada konsekuensinya dan itu termasuk yang langsung, bukan di hari tuanya atau di urusan nanti enggak. Iya, enggak di keturunannya tapi dibalas sama si pelakunya di waktu yang relatif singkat. Singkat. Tapi kata si keluarganya ya termasuk Yusri itu memang ada perubahan. Mungkin karena lagi sakit atau apa. Biasanya kalau kita diberi sakit kita kan dekat sama yang punya hidup. Mau kemana itu lagi? Berarti si orang tuanya Ajeng juga itu ya. Orang tua asuhnya. Iya. Yang Yusri itu juga sakit semua. Enggak, cuma Ajeng doang. Oh, Ajeng doang. Ya, tadi lu bilang Yusri sakit, makanya kan gue bingung. Enggak, aku nggak bilang begitu. Masih Ajengnya maksudnya. Ajengnya, iya. Berarti salah sebut tadi ya. Oke. Iya. Agak ribet ini, udah nggak horor, ribet ceritanya. Enggak, tapi intinya tuh di itu tadi jargon kita, jangan iri, jangan dengki itu. Iya kan, nyambungnya ke situ kan. Jangan iri, jangan dengki. Tapi aku ada poin yang tadi memang ternyata sesuatu yang gede kependem kayak ada tabir begini pun bisa kesulut gara-gara tadi kebencian ya. Dari seorang saudara emang kita nggak boleh menyimpan itu sih memang. Itu harus dilepaskan, yang namanya kebencian itu harus dilepaskan. Iya benar. Kadang-kadang aku mau benci sedikit kalau pas begitu ya. Namanya manusia kan ada. Wajar benci sedikit, cuman maksudnya nggak nyampe jadi dendam gitu. Namanya benci itu wajar, itu kan apa namanya kayak perasaan yang ya itu salah satu perasaan manusia ya. Itu iya, itu emang salah satunya adalah benci atau tidak suka gitu kan. Tidak suka secara berlebihan itu kan nanti jadinya benci. Subscribe, unsubscribe lah. Cuman ya ada yang like, ada yang dislike gitu kan. Yang dislike nggak tahu benci, nggak tahu iseng, nggak tahu apa gitu. Enggak gini, nggak ada hubungannya sama itu. Algoritma YouTube itu nggak terlalu ngaruh sama yang namanya like dislike, itu kecil banget pengaruhnya. Ini valid kok. Dan itu tadi apa namanya? Yang penting jangan sampai dendam gitu aja. Dendam dan berpikir gimana caranya bisa ngancurin orang ini gitu, jangan sampai kayak gitu. Ya mungkin tadi kalau si Ajeng dia klarifikasi, lebih berpikir tenang, terus ngomong. Akhirnya dia tahu kalau dia juga asupan selama ini juga dari Bu Zainab juga nggak begitu mungkin ya. Cuman kadang orang kalau udah benci, udah ini suka ya kalap sih. Semuanya gelap ya. Semuanya gelap, kalap. Udah pokoknya sing penting kayak gitu. Iya. Pokoknya gimana caranya ini harus begini. Bener-bener nutup alternatif yang lain gitu. Sementara kalau misal sedikit bersabar aja, coba berpikir. Jadi, menyempitkan dunianya sendiri. Iya. Sempitkan. Udah ngurung diri gitu ya kasarnya. Tapi secara batin gitu, maksudnya bukan dohir ngurung di kamar kayak gitu, enggak. Maksudnya pikirannya tuh kayak gitu, ditenangin dulu gitu, dilihat duduk masalahnya itu apa, siapa dia gitu. Pasti itu tadi sih, intinya kayak kebencian itu dipecah gitu, jadi sesuatu yang kecil-kecil nanti itu akan nggak terlalu terasa. Memang ada rasa nggak suka, sisanya tuh begitu, paling nggak suka gitu doang, levelnya cuman di nggak suka sama orang ini. Yang namanya benci itu udah hilang, apalagi dendam gitu. Tapi kalau namanya ditumpuk begini jadi satu, ya itu jadi kebencian, jadi dendam itu tadi. Kita ada hak buat nggak suka, tapi bukan berarti membenci, begitu ya. Membenci juga boleh sebenarnya. Boleh, yang rugi ya dia sendiri yang ngebenci. Yang nggak boleh itu sampai melakukan sesuatu yang nggak baik ke orang yang dibenci itu tadi gitu. Kalau nggak suka, benci ya itu balik lagi. Nggak ada yang kepengaruh kan dengan kebencian orang. Itu sifatnya ke
internal sendiri aja, ya. itu internal gitu. Tapi kalau kita udah ngomongin masalah Dari kita ngomong apa sih, Bi? terus kita mau melakukan sesuatu yang nggak baik buat si orang yang kita benci itu yang nggak baik, nggak boleh gitu. Kayaknya lebih ini ya, pemain cerdas banget ini. Enggak sih, buat gue kayak gini Biasa tuh banget. biasa banget. Ini sarapan sehari-hari gue gitu, asik. Ini jarang soalnya kayak begitu. Jarang. Karena gue ngobrolnya sama orang-orang tertentu aja. Asik. Nggak bercanda. Oke, terima kasih Bro Ayung atas sesuatu yang baru aja disampaikan, pengalaman dari Mbak Rere ya. Mbak Rere nama samaran. Nama aslinya jangan-jangan Rara, Bi. Enggak, nama aslinya tuh justru Rere gitu. Lo pertama nyebutin Rara, keceplosan Rere, akhirnya itu yang jadi nama aslinya seperti itu. Ntar gue cariin gitu. Istrinya Yanto kan, nama suaminya itu masalahnya nama samaran ya. Iya, kalau nama asli kan. Nah, terima kasih Bro Ayung. Yang jelas apapun itu, kalau memang sesuatu itu positif silahkan diambil, tapi kalau memang sesuatu itu negatif ya sebaiknya kita buang jauh-jauh gitu. Iya. Dan kita sekaligus mau minta maaf misal ada salah-salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan, sesuatu yang enggak sinkron gitu dengan pikiran kawan-kawan atau pendapat kawan-kawan yang mau dimaafkan dan bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan kayak gitu. Apapun itu, sesuatu yang nggak nyaman di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan gitu ya. Kita minta maaf, kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kebetulan udah azan zuhur, jangan lama-lama ya. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol kita. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.